Kuasa hukum mendesak Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan ke penyidikan. Keluarga minta gelar perkara dilakukan terlebih dahulu untuk menelaah semua aspek kematian secara komprehensif. Fokus pendalaman adalah sosok wanita inisial V dan individu berinisial D yang mendampingi almarhum. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Belum juga usai pemirsa. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan saat ini setidaknya sudah memasuki babak baru. Dan informasinya, babak baru ini mengejutkan. Istri almarhum Arya Daru Pangayunan Meta Ayu Puspitantri mengungkap temuan polisi terkait 24 kali check-in hotel sudah diketahui keluarga. Dan ini bukanlah hal baru dan aib. Karenanya keluarga minta polisi untuk mengungkap kasus kematian Arya Daru secara terang benderang dengan gelar perkara khusus. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas bersama dengan Nikolai Aprilindo, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Nik, apa kabar Bang? Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Nikolai sudah berkenan berbagi di Sindo Sore. Bang, jadi check-in 24 kali itu tadinya saya kira itu adalah hal yang sensitif, area pribadi yang diungkap oleh kepolisian. Tapi ternyata istri dari Arya Daru melalui eksklusif wawancara bersama jurnalis senior kami, Pak Ike, ternyata itu adalah hal yang sudah diketahui keluarga. Betul sekali. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kita, oleh istri almarhum ADP, bahwa pada saat tanggal 28 Juli ketika sebelum dilakukan konvers, mereka melakukan semacam pertemuan dulu dan itu dilakukan by Zoom dengan pihak keluarga. Dan di situ pihak penyelidik menyampaikan informasi tersebut kepada pihak keluarga. Yang situ dihadiri juga by Zoom itu oleh ayahanda almarhum ADP yaitu Bapak Subaryono dan juga oleh istri almarhum yaitu Meta Ayu Puspitantri dan keluarga besar dari almarhum itu menghadiri pertemuan tersebut by Zoom. Dan itu disampaikan juga mengenai check-in itu, tentang adanya check-in itu. Tetapi tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dan tujuan check-in itu berdasarkan temuan yang didapat oleh penyelidik. Mereka hanya mengatakan bahwa
mereka mendapatkan fakta dan data almarhum pernah melakukan check-in. Sebenarnya setelah kami telusuri bukan hanya 24 kali, tapi ada 35 kali. 35 kali? 35 kali. Oke. Di mana 25 kali itu yang memesan atau yang memesan tempat tersebut adalah si wanita berinisial V atau kita kenal sekarang bernama Farah. Dan almarhum memesannya 10 kali. Dan itu sampai ada nginap tuh 4 hari, bukan nginap ya, menggunakan kamar itu 4 hari. Pertanyaan kami, mana mungkin seorang pegawai negeri, seorang yang melakukan check-in selama berhari-hari itu untuk tindakan-tindakan yang lain di luar pekerjaan. Kami menganalisa bahwa itu adalah kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan, juga untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan almarhum. Jadi jangan dikait-kaitkan itu dengan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan asmara dan sebagainya. Itu belum tentu. Makanya kami waktu tanggal 26 November, ketika kami beraudiens dengan pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya, kami tanyakan apakah sudah diperiksa wanita berinisial V tentang check-in itu. Siapa yang membooking, siapa yang berkepentingan untuk check-in, dan untuk apa. Itu harus diperdalam supaya kita tahu maksud dan tujuan check-in itu apa. Jadi tidak bias semuanya. Dan kemudian juga kita harus menanyakan pada pimpinan daripada almarhum, atasan langsung dari almarhum. Apakah ada tugas-tugas khusus yang diberikan kepada almarhum, dan juga di situ ada Farah, apakah ada tugas khusus yang harus mereka lakukan, sehingga mereka menyewa tempat tersebut, gitu, menyewa hotel tersebut. Jadi kita harus punya fakta dan data yang valid untuk itu. Jadi jangan hanya asal bilang check-in 24 kali. Fakta dan kenyataannya kami memeriksa bukti-bukti atau transkrip dari check-in itu ada 35 kali, bukan hanya 24 kali gitu. Dan saya sampaikan dari awal keluarga sudah mengatakan bahwa ya buka saja. Nah, karena toh juga almarhum sudah tidak ada, buka saja. Tapi alasan dari penyelidik bahwa ini adalah aib, bukan merupakan budaya kita membuka aib orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang pertanyaan kami, orang-orang yang saat ini terlibat kasus-kasus, baik itu yang melibatkan oknum polisi dengan berbagai wanita, itu dibuka secara telanjang, secara terang benderang, tidak ditutup-tutupi aibnya. Kenapa ini kok pakai alasan aib? Ada kepentingan apa sebenarnya polisi ini? Ada kepentingan siapa sebenarnya polisi ini yang berusaha menutup-nutupi kasus ini dan berusaha untuk supaya kasus ini menjadi kabur? Kepentingan siapa dan kepentingan apa dari pihak penyelidik? Ada pesan sponsor dari mana? Itu harus diperjelas sehingga tidak menjadi distorsi dalam pengungkapan substansi kasus sebenarnya. Berarti Dan kalau saya simpulkan, berarti kalau saya simpulkan dari pihak kepolisian merasa ini adalah ranah pribadi, aib, tapi sudah disampaikan ke pihak keluarga, namun pihak keluarga sama sekali tidak menganggapnya sebuah aib dan minta ini dibuka. Tapi polisi tetap bersikukuh dengan statement tersebut, begitu ya Bang Nikolai? Iya, ini kan kontraproduktif. Mereka yang mengatakan pertama bahwa ada privacy. Terus mereka yang menyampaikan juga di awal kepada pihak keluarga bahwa ada permasalahan check-in tanggal 28 Juli yang lalu ya. Nah, sekarang mereka berusaha menutupinya lagi dengan menggunakan framing aib. Untuk apa memframing seperti itu? Itu loh. Jadi
ini seolah-olah mau melemparkan semacam kesalahan kepada istri almarhum. Kami sudah membaca itu. Sama sekali tidak ada Itu, permintaan itu dari pihak keluarga bahwa ini aib dan harus ditutupi. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Pihak keluarga terbuka sama kami. Karena awal kami ditunjuk jadi kuasa hukum pada tanggal 22 Agustus 2025 yang lalu, kami sudah sampaikan kepada keluarga, kami tidak mau ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan, baik oleh pihak keluarga maupun oleh pihak penyelidik. Kami minta ini dibuka secara terang-benderang, karena ini Baik. menyangkut diplomat, bukan menyangkut siapa-siapa, tapi diplomat. Nah, kalau diplomat saya dibuat begini, apalagi masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa, itu Mas. Bang Nikolai, apakah lokasi tempat check-in-nya, kemudian bukti lain seperti CCTV itu juga diungkapkan? Jadi lokasinya hanya disampaikan itu di sebuah hotel di kawasan Cikini, Menteng. Nah, tapi tidak ditunjukkan CCTV di mana almarhum bersama wanita berinisial V itu masuk ke hotel atau ke kamar, tidak ditunjukkan. Jadi bagi kami ini kan ya dalam tanda kutip ya, ini kayak suatu rekayasa yang berusaha menutupi substansi kasus sebenarnya. Ya, Bahwa ini kasus pembunuhan berencana, bukan kasus bunuh diri atau tidak melibatkan pihak lain, dan bukan tidak ada unsur pidananya. Tapi ini jelas-jelas ada unsur pidananya dari berbagai fakta dan bukti yang kami temukan. Dan yang sudah diungkap juga oleh pihak penyelidik pada saat konfes tanggal 28 Juli yang lalu. Begitu Mas. karena kan kalau dilihat dari CCTV di hotel, meskipun memang situasi berbeda-beda ya, tapi kalau misalnya untuk urusan pekerjaan pasti pakaiannya berbeda. Kalau untuk urusan yang lain pakaiannya berbeda. Itu kan juga kelihatan dari CCTV gitu Bang Nikolai sebenarnya. Justru itu. Nah, kalau untuk masalah pakaian, oke lah. Masalah pakaian kita tidak perlu mempermasalahkan ya. Tetapi tujuannya dan kepentingan apa itu harus diperdalam oleh pihak kepolisian terhadap wanita yang berinisial C itu. Dan juga seorang pria yang berinisial D atau Dion yang ditemukan bersama dengan almarhum sebelum meninggalnya di GI dan juga di pos blok pada saat makan siang. Baik. Itu harus diperdalam. Nggak bisa hanya mereka hanya melempar bahasa aib dan minta ketemu keluarga inti. Lah, keluarga inti udah tahu. Dan keluarga itu sudah menyerahkan semua permasalahan mengenai kepentingan hukumnya pada pihak kuasa hukum atau penasihat hukum. Baik. Nah, untuk apa lagi berkelit dengan itu? Jadi jangan membelokkan satu permasalahan ke satu permasalahan lain yang direkayasa sedemikian rupa. Ini rekayasa, saya bilang rekayasa. Sekali lagi rekayasa ini. Baik. Saya coba simpulkan, sayang waktu kita terbatas ya Bang. Terakhir mungkin saya minta tanggapan juga. Simpulan saya dari pernyataan ini adalah meninggal dunianya ADP dengan kondisi, mohon maaf, wajah terlilit lakban. Disimpulkan ini meninggal tanpa ada tindakan pembunuhan di luar itu. Kesimpulan sementara polisi demikian. CCTV berbalik ke arah kamarnya. Kemudian di sisi lain ada fakta bahwa 35 kali ia check-in dengan seorang wanita berinisial V, begitu ya. Tapi ini tidak diteruskan dengan alasan aib, begitu ya. Kita serahkan kepada masyarakat apakah ini janggal atau tidak. Begitu mungkin ya, Bung Nikolai ya. Ya, ini sangat janggal dan ini sebenarnya pintu masuk bagi penyelidikan, pengungkapan kasus ini. Ini pintu masuk supaya bisa melihat siapa berbuat apa di sini. Sosok V siapa sih, Bang Nikolai? Ya, sosoknya itu Farah Dwi Kandini, yang teman sekerja dari almarhum di Kementerian Luar Negeri, di direktorat yang sama pada saat itu. Itu, di Direktorat PWNI, Perlindungan Warga Negara Indonesia. Tidak didalamikah apa dapat keterangan dari Farah tersebut? Ya, sampai sekarang Farah itu belum pernah diperiksa masalah itu. Belum pernah diperiksa Farah? Belum pernah diperiksa untuk masalah check-in. Yang baru diperiksa itu masalah seputar katanya Farah bersaksi bahwa Arya pernah curhat untuk mau bunuh diri. Itu aja.
Gitu. Jadi harus diperdalam masalah check-in ini untuk Baik. kepentingan apa dan untuk siapa. Gitu. Ini pintu masuk bagi saya dan bagi kami tim kuasa hukum dan bagi masyarakat seluruh Indonesia yang menyaksikan ini. Jadi jangan membungkus-bungkus peristiwa substansi pembunuhan berencana ini dengan masalah asmara, dengan masalah check-in. Udahlah, udah basi lah itu. Kita udah tahu lah kinerja itu bagaimana. Kenapa sampai keluarga minta bantuan kami kuasa hukum? Karena keluarga tidak percaya dengan kinerja yang sedemikian buruk dan sangat prematur dalam menyimpulkan satu permasalahan. Baik. Dan keluarga minta ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan dalam penyidikan kasus ini supaya ada upaya paksa. Kalau tanpa penyidikan tidak ada upaya paksa untuk memanggil seseorang atau siapapun yang mengetahui masalah ini dan terlibat dalam kasus ini, gitu loh. Baik, Bang Nik. Saya miris dengan mengutip Bang Nikolai bilang tadi, seorang diplomat saja penelusuran kasusnya sampai seperti ini, apalagi rakyat biasa. Semoga ke depan ada ini ya Bang Nik ya, ada tindak lanjut solusi lebih baik lagi dari pihak kepolisian, kinerja yang terbaik lagi. Bang Nikolai, terima kasih banyak. Izin kami. Ini kan kesempatan percepatan reformasi polisi. Kalau mau percepatan reformasi polisi, ini salah satu pintu masuknya. Baik. Gitu loh. Baik, Bang Nikolai. Izin kami terus juga akan mengupdate melalui Bang Nikolai dan keluarga ADP juga untuk mengawal kasus ini agar terbuka jelas dan terbuka lebar, terang benderang. Bang Nikolai, terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kami. Assalamualaikum, selamat sore.